Gue bilang, ya Allah, saya kayaknya udah mentok, gue bilang gitu. Ibaratnya kalau pun saya mau diambil, saya serahkan semuanya. Ini saya titipkan kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, gue bilang gitu. Termasuk saya serahkan istri dan anak-anak saya samamu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Tidak terasa sudah di part terakhir ngobrol bareng sama Irgi Farezi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak dulu kepada semua kalian yang sudah menyempatkan waktu, sudah subscribe, sudah support kita, dan yang pastinya sudah membeli merchandise kita. Oke, gue pengen kasih tahu juga kalau misalnya kalian suka banget nih sama baju yang lagi gue pakai, kalian udah bisa langsung order merchandise ini dan langsung aja cek di QR code sini. Ini akan membawa kalian langsung ke homepage-nya. Atau misalnya kalian mau langsung cek di tokopedia.com, search DMN Official Merch. Jangan lupa kalau misalnya udah kalian beli, tag ke kita dong, alright? Tag di story atau tag di post kamu. Pokoknya kasih lihat gaya-gaya swag kamu gitu. Alright, thank you so much guys for your support. Alright, so Gi, lu udah pepet-pepetan nih sama kematian nih bro. Gue jadi penasaran. Pandangan lu terhadap Allah sendiri tuh gimana sekarang? Gue masih belajar. Gue masih lemah lah gitu. Kadang-kadang gue masih yang bertanya, ya Allah kenapa gue dikasih gini terus sih? Ini apakah tanda emang gue dibales? Ini apakah karena emang gue emang benci Allah sama gue gitu. Padahal sebenarnya kan kita tidak boleh seperti itu. Kalau katanya kalau di Islam tuh bahwa apa yang lo dapat itu sebenarnya Allah punya rahasia lain. Dan kita harus punya positive thinking. Berpikir itu tuh gak gampang. Berprasangka baik ya? Berprasangka baik itu gue manusia lemah lah gitu menurut gue. Tapi gue berusaha untuk tidak mau berpikir ke arah sana. Ya. Gue anggap ini sebenarnya ya ujian aja gitu loh. Semua ada kaitannya sebenarnya, ujian, ridho dan lain sebagainya. Kalau misalnya gue tidak bisa mencapai tempat lo ini hari ini, mungkin gue tidak akan terlalu kecewa karena gue akan kembalikan Allah gak ridho. Paling gue akan bicara jujur sama lo, Nil, gue terjadi sesuatu gitu walau. Ya. Tadi kan gue ngomong sama lo, Nil, gue ini agak sedikit telat. Karena di GPS gue. Enggak, tapi maksud gue, dan itulah arti ikhlas sebenarnya ya. Exactly. Right? Ya. Yeah. Dengan mencari ridho tersebut akhirnya lu mengerti soal ikhlas gitu. Benar-benar semua itu dari rencana Tuhan banget gitu. Ya. Sebenarnya kalau masalah ikhlas itu ada cerita lain lagi. Gokil, dan itu di tahun yang sama. Tahun itu memang udah kayak roller coaster di hidup gue tuh. 2020. I would love to hear it. Jadi gini, ikhlas itu hari itu. Jadi salah satu pikiran gue waktu itu karena gue ada usaha, ada bisnis dan lain sebagainya. Terus gue kelibat utang akhirnya. Gitu, yang harus gue selesain lah gitu. Tapi itu tanggung jawab gue. What happened? Ya sebenarnya mungkin kan karena gue berpartner dan lain sebagainya lah. Gue gak ngerti deh. Jadi gue gak mau terlalu itu karena menyangkut orang lain. Nantinya gue jadi gibah lah gitu ya. Jadi intinya. Gue pengen mencoba untuk ya sudah deh. Ini memang jalan gue nih. Jalan hidup gue. Intinya lo pengen terus dengan integritas lo bertanggung jawab. Yes. Atas bisnis yang sudah lo pilih dan lo cemplung di situ gitu. Yeah. Oke. Ini cuman jalannya itu yang harus gue lakukan adalah lo memberanikan diri. Rumah lo hilang bos. Rumah hilang? Yes. Serius gue. Jadi ini hasil jerih payah gue dulu sebelum nikah. Iya kan. Untungnya itu. Untungnya sebelum gue nikah Nil. Karena bagi gue kan itu kan resiko kita ya. Kalau yang udah
pada saat lo memiliki sesuatu, pada saat waktu lo menikah, mungkin istri lo harusnya punya hak juga dong. Ya, Iya that's kan? good. Tapi ini Oke. gue juga izin sama dia gue tau lah dia runutannya. Oke. Nah hari itu gue harus menyelesaikan kewajiban gue gitu loh. Dalam jumlah yang sangat besar dengan kondisi pandemi di dalam pekerjaan dan lain sebagainya nih. Nah terus deh gitu memang gue harus mencari pembeli lah gitu. Supaya Pembeli rumah? Apa, oke, pembeli rumah, bukan pembeli bisnis gitu ya, pembeli rumah. emang gampang lo jadi pembeli rumah. Iya pas lagi pandemi gitu. Iya. Oh my goodness. Orang pandemi mah gak buang duit ya kan. Iya. Nah terus gitu untungnya hari itu gue udah mulai agak bisa beraktivitas nih. Even gue sampai ke nge-MC pun gue udah bisa. Oke. Gitu loh. Nah hari itu gue dapat kerjaan di Bali gue untuk web series. Oke. Sorry, ini kejadian sebelum stroke atau setelah stroke? Setelah stroke. Setelah, oke. Nah, setelah stroke tuh, gue sorry ya loncat-loncat. No, it's good. It's okay. Nah terus gitu, akhirnya di saat itu gue berusaha ikhtiar gitu untuk kesana kemari gini, gagal lagi. Sampai suatu waktu, disitulah gue bayangin nih, gue di hotel di Bali, lo gak happy. Pernah gak lo? Masa di Bali lo gak happy? Aneh banget. Lo mau kata sendiri gak pernah yang namanya Bali tuh gak happy. Gak mungkin men. Gak mungkin. Itu gue ngerasain sendiri. Padahal syuting di Bali lo dikasih sendiri mah happy-happy aja kan. The best banget. Iya kan. Di situ gue gak happy sama sekali. Wow. Gue berangkat ke Bali itu kondisinya bini dan anak gue itu lagi recovery setelah mereka COVID. Oke. Gitu loh. Jadi gue masih kepikiran kan, COVID itu kan masih menyeramkan lah gitu. Terus gitu pas di Bali gue dihajar tuh sama bank gue. Wait, lo harus ngejual rumah untuk menyelesaikan. Untuk menutup hutang yang sekarang ini ada di lo gitu ya. Dan bank itu nelfonin karena apakah ketika lo menjual rumah tersebut, hutangnya 100% ketutup atau ada uang lebih? Secara teori begitu. Ada uang lebih gak untuk? Gue udah gak mengharapkan lebih. Bener-bener kayak misalnya hutangnya X, rumah lu akan kejual di X. Ya. Gak ada X plus Y. Kalau lu naruh aset lo itu di bank, lo harus punya aset yang bernilai di atas dari nilai itu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi logikanya adalah kalau lo jual secara normal, lo punya kelebihan. Yeah. Karena memang yang gue lakukan seperti itu. Maksudnya yang gue pakai tuh nggak di atas itu. Jadi akhirnya ada penawaran. Hari itu sebenarnya ada penawaran. Oke. Ada penawaran. Tapi kan kondisinya kan pandemi. Iya. Nah jadi intinya gue didonder terus tuh. Oke Bu, ini dia udah serius dan lain sebagainya gini-gini. Tapi intinya adalah semua itu karena ada deadline yang harus dikejar oleh pihak ini. Right. Oke. Jadi kan kayak ayam sama telur nih, mana duluan nih gini. Dan kita harus menunggu, semuanya serba menunggu lah gitu kondisi. Itu gak enak banget. Di saat itulah gue yang gak bisa apa-apa, harus minta ke siapa. Lo minta yang orang, minta tolong orang punya power lah, orang punya apa. Gak ada artinya. Kalau lo tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Yang gue bisa minta tolong sama yang di atas. Yang benar-benar punya power. Ya, disitulah gue sholat. Di Bali nih ya, di kamar hotel. Yoi, gue udah mulai ya mencoba untuk ibadah lah. Ibadah karena memang lo kepepet. Selalu pada saat waktu lo kepepet, gue berusaha normal lah. Maksud gue kalau lo kepepet, bener tuh kata ustadz. Baru kan lo ibadah. Bener, itu yang gue lakukan. Disitulah gue abis sholat, gue bilang, ya Allah, saya kayaknya udah mentok, gue bilang gitu. Gue gak tahu nih harus ngapain lagi. Gue gak tahu gue harus dengan masalah ini, gue tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan keluarga gue juga gak tahu nih. Gitu kan. Wow. Ya Allah, saya serahkan semua masalah saya samamu ya Allah. Termasuk saya serahkan istri dan anak-anak saya samamu. Gue berusaha gitu. Saya serahkan. Saya ibaratnya kalau pun saya mau diambil, saya serahkan semuanya. Ini saya titipkan kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, gue bilang gitu. Saya ikhlas. Ambil saya,
nggak ada masalah. Di situ yang karena gue udah nggak punya daya Nil. Ya. Udah selesai sholat. Asar. Belum juga maghrib, belum lah. Si Bangnya nelpon bos. Si Bangnya nelpon. Pak di approve ya. Di situ gue, hah? Emang ini ya namanya ikhlas? Di situ gue, apa akhirnya gue tarik mundur kan? Mungkin selama ini termasuk gue sakit itu gue tidak ikhlas. Karena lo tidak ikhlas dengan keadaan lo. Lo pikirin terus kan? Lo pikirin dulu, lo pikirin pengen keluar dari masalah itu gini. Padahal sesimpel adalah, ya Allah saya serahkan deh semua masalah. Terserah deh mau diapain. Terserah deh mau jadi gimana. Lepas aja gitu, percayain aja gitu. Ya. Akhirnya gue tarik mundur ke belakang. Oh mungkin ini yang namanya ikhlas. Susah ya, emang susah nih. Susah. Apalagi berbau duniawi ya. Yang lo udah punya dengan keringet lo nih baju atau misalnya gitu. Lo lepas, ikhlas lo. Sesimpel itu aja lo belum tentu ikhlas. Tapi ini nih. Saya serahkan semua yang saya punya ini. Atau semua kehidupan saya ini. Untuk ya Allah. Wow. Karena gue udah gak kuat lagi Nil. Ya. Daripada gue kena stroke lagi lah kali. Waktu kemarin tuh mikirnya kan gitu kan. Ya Allah udah saya ikhlas aja deh. Gue udah diem aja di dalam hotel Bali. Just telepon. Wow. Mending malam apa gitu. Asar. Gila. Itu gue itu aneh tuh. Itu aneh tuh. Jadi pas waktu ada teman gue kan, sahabat gue lah gitu, udah kayak saudara juga. Selesai kan, masalahnya selesai. Dia nanya gimana caranya Gi. Wow. Gue cuma ngomong, walau alam Bib. Habib, gue manggil Habib. Itu kayaknya tanah Allah. Kok kamu bisa jual rumah itu? Gak tahu Bib, gak bisa ngejelasin Bib. Gak bisa ngejelasin. Tangan Allah kali. Gue bilang gak tahu deh, gue masih dibantu. Anehnya gue tuh itu Nil gue. Kok bejat kan gue ibaratnya. Kita banyak kurangnya lah gitu loh. Gue ngerasa gue banyak kurangnya. Kok ya Allah masih ngeliat juga gitu loh. Iya gak sih? Karena berserah tadi kayaknya ya. Karena ikhlas tadi ya. Wallahualam. Gue juga ya percaya itu juga. Temen gue bilang kamu orang baik Gi. Gue gak berpikir ke arah sana. Tapi mungkin ya Allah mikirnya lo rela kali semua yang lo usahakan selama ini lo lepasin aja kali gitu. Ikhlasin aja deh. Dalam keadaan lo tidak terlalu beribadah ya. Kan lo ngomong kayak gitu seakan-akan kayak lo udah udah tobat banget lah ibarat tidak maksudnya udah. Padahal orang belum yang 100% juga. Belum 100%. Gue jadi kepikiran sih. Dan ini menarik banget. Karena tadi pagi gue baru aja nonton khotbah soal ini. It's crazy. Pertama yang lu bilang tadi make sense banget. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ya. Hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Kenapa itu bukan menjadi hal pertama yang kita lakuin sebelum melakukan apa-apa gitu. Iya gak sih? Kayak ketika semua cara yang kita udah lakuin tuh semuanya gagal dan kita udah gak bisa bergantung lagi sama siapa-siapa lagi. Kenapa akhirnya kita baru berdoanya di situ gitu. Kenapa bukan sebelumnya kita udah doa duluan gitu kan. Jadi I don't know, mungkin ini bagi seseorang yang lagi mau mulai sesuatu. Atau lu sekarang ini lagi di tengah-tengah masalah gitu ya. Yes, doa akan menjadi jawaban buat masalah lo. Tapi kenapa gak doanya sebelum itu benar-benar udah menghancurkan lu banget dan udah mematahkan lu banget sampai lu udah gak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya lu cuma tiduran di atas lantai gitu ya sampai Tuhan gue udah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain lagi, tolongin dong. Baru akhirnya oke, akhirnya Tuhan bilang gitu ya. Lu akhirnya minta juga sama gue, ya udah bukanya dari awal gitu. Bener. Iya gak sih? Tapi mungkin kayak gini loh, beberapa orang termasuk gue pasti. Gue gak suka ngomongin orang lain loh. Lo tuh kayak menyepelekan aja gitu loh. Keberadaan Tuhan lo. Karena Tuhan itu kan bukannya sekedar kata-kata. Tapi Tuhan itu bukan hanya sekedar besar. Tapi
bayangin yang nyiptain bumi ya Tuhan. Betul, Jadi tandanya kekuasaannya dia itu lebih dari apa yang kita lihat betul, gitu loh, yang kita betul, rasain. betul. Dan lo percaya gak itu? Gitu loh. Mmm, Walaupun mmm. gue masih belajar nih, gue masih belajar Sure, banget sure. gitu loh. Dan Dan gue sendiri juga ngerasa, yang tadi lu bilang bener banget, berprasangka baik exactly. kepada Tuhan. Itu adalah prinsip yang paling utama, yang paling fondasinya. Kalau misalnya lu ngerasa Tuhan itu mempunyai agenda buat lu, dan sayangnya emang kita sendiri sudah banyak dikecewakan sama orang-orang di sekitar kita. Iya. Dan itu akhirnya bikin image Tuhan ini, jangan-jangan dia juga semanipulatif orang-orang yang pernah mengecewakan gue, misalnya seperti itu. Iya. Padahal hal pertama, solusi yang paling pertama adalah bukan solusi, fondasi pertama adalah lu harus berprasangka baik dulu sama Tuhan. Iya. Karena lu gak akan bisa berserah sepenuhnya sama Tuhan, kecuali lu percaya sepenuhnya sama Tuhan bahwa dia mempunyai rencana yang terbaik buat hidup lo gitu kan. Iya. Iya gak sih? Jadi dan ngomongin soal berserah, ini nih tadi pagi nih gue baru nonton gitu ya. Pertama, lu menyerahkan seluruh hidup lo. Itu luar biasa banget. Lu menyerahkan istri dan anak-anak lo ke tangan Tuhan. Karena emang bener, ketika kita yang berusaha memampukan itu semua dengan kemampuan kita sendiri, bro, akhirnya kita stroke. Ketika usaha kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, itu udah, dan kita berusaha mengambil job desk-nya Tuhan, yang ada ya stres, gak bisa tidur, ya stroke lah kayak gitu. Dan kenapa sih kita nggak dari awal tuh kayak berserah sama Tuhan, kita menyerahkan semuanya ke Tuhan? Ya karena kita pengen outcome-nya, hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Takutnya kalau misalnya kita memberikan ini ke Tuhan, yang ada nih, wah jangan-jangan nanti outcome-nya gak sesuai sama apa yang gue mau. Iya. Dan lu mikir kan Tuhan tuh jadi manipulatif lagi kan. Iya. Berprasangka buruk lagi sama Tuhan gitu. Iya. Nah I think it's always good kalau misalnya kita mempunyai rasa kepercayaan itu sama Tuhan dan kita bisa berserah semuanya. Yang paling sulit bro, yang buat gue nih ya, adalah menyerahkan semua kekayaan, walaupun gak banyak-banyak banget seperti orang-orang di top 10 Forbes Indonesia. Iya. Tapi maksud gue, menyerahkan apa yang udah gue kumpulin selama ini melalui keringat gue, itu menyerahkan dan berserah kepada Tuhan untuk dia, gue bilang, oke Tuhan, ini semua yang sudah gue kumpulin ternyata bukan hak milik gue. Iya. Ini ternyata tetap aja miliknya Tuhan. Dan gue di sini hanya untuk nge-manage apa yang Tuhan percayakan sama titipan. Itu sulit banget. Karena gue ngerasa ini semua gue dapetin karena effort gue. Iya. Nah akhirnya setelah itu gue serahin sama Tuhan. Yang paling terakhir dan paling sulit banget buat gue adalah my future. Masa depan gue. Impian gue. Cita-cita gue. Gue pengen banget suatu saat bisa jadi cover of the Forbes magazine, misalnya seperti itu. Cita-cita tersebut, semua gue pengen punya banyak hal lah ya. Ya rencana lo rencana-rencana gue, impian gue dan lain-lain, itu gue serahkan juga ke tangan Tuhan. Karena gue pengen Tuhan yang memiliki hidup gue sepenuhnya, bahkan sampai masa depan gue. Itu susah banget, gila. It's okay to have a goal, tapi tetap aja goalnya itu lu serahkan juga ke Tuhan untuk ngedapetin ridho tersebut gitu, untuk ngedapetin si kedamaian tersebut. Iya bener. Itu susah banget. Susah banget. Memang, nah itu kalau misal di agama gue memang kalau misal lo mau dapetin ridhonya, lo lakuin apa kewajibannya. Sesimpel lo ngejalanin sholat katanya. Karena untuk hal yang lain lo belum bisa ngelakuin, itu kan ada stepnya. Dan kayak misalnya gue pengetahuannya lah, keimanan gue lah, kayak gitu-gitu kan. Mungkin kan itu kayak layaknya orang belajar ya. Lo kan kalau misalnya gak tahu, lo gak dianggap dosa. Sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya gitu. Ya jadi ya balik lagi tuh. Mungkin kita harus belajar kali ya. Emang bener sih hidup setelah ini tuh bukan di sini. Ya. Di sana. Ya.
Tapi lo udah bisa belum? Gue belum masih duniawi lah berpikirnya. Tapi manusiawi kan kita berpikir kayak gitu. Gue baru dapat ini bro. Gue baru dapat satu contoh analogi gara-gara film Avatar kemarin. Oke. Right. Jadi kan kalau Avatar tuh yang pertama tuh dia masuk ke dalam sebuah mesin, habis itu dia tutup mata, dan habis itu avatarnya dia ada di dengan keadaan normal lagi, maksudnya secara biru fisik, gitu ya kan. Walaupun bentuknya lain, tapi kan secara fisik kan tadi kan dia lumpuh juga kan. Tadi dia lumpuh, dan akhirnya dia bisa di situ bisa lari segala gitu, jadi sempurna gitu kan. Nah, dan dia itu ada di sebuah garden gitu. Nah, kalau kita percaya Adam dan Hawa, oke? Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan Adam dan Hawa dan dipercayakanlah Taman Firdaus. Ya kan. Nah, gue kemarin baru dapat satu analogi di mana contohnya kayak Avatar itu. Ketika kita lagi doa, ketika lagi sholat misalnya untuk lu tutup mata dan mata hati lu terbuka dan lu lagi bersama Tuhan di Taman Firdaus. Ketika itu lu lagi khusyuk. Ya kan. Nah, di situ tuh lu mendapatkan semua kedamaian, lu mendapatkan hidayat kadang-kadang gitu kan, wisdom, hikmat segala kayak gitu, mendapatkan ide yang datangnya dari Tuhan. Dan karena apa? Karena posisi spiritual lo saat itu lagi ada di Taman Firdaus sama Tuhan. Ketika lu menutup mata untuk berdoa, fokus secara khusyuk. Betul. Exactly. Betul, khusyuk. Bro, gue nyobain itu. Oh my goodness, gue kadang-kadang doa bisa nangis bro. Gue ngebayangin sedekat itu soalnya. Bener. Jadi menutup mata yang di dunia, tapi membuka mata spiritual yang lagi di surga bersama Tuhan gitu. Beda sih bro. Itu memang nikmat. Gue sebenarnya dulu ya pernah melakukan itu Nil. Lo bayangin ya, zaman sekolah loh. Wow. Triggernya gara-gara gini, waktu itu kan gue udah, om gue meninggal. Terus gue nemenin tante gue lah, karena rumah gue tuh juga gak jauh lah gitu ya dari tempat om gue yang meninggal itu. Di situ ada yang ngebimbing selalu tuh ustadz. Dan ustadznya secara komunikasi tuh nyaman gue gitu. Jujur aja lah kalau ustadz kalau komunikasi gak nyaman kadang-kadang lo gak masuk kan gitu ya. Sama aja lah lo bertemu sama pendeta gak nyambung kadang-kadang gitu kan. Nah ini nyaman gue. Disitulah gue kayak mulai kayak belajar lah gitu ibadah kayak gitu-gitu. Sampai suatu saat akhirnya gue belajar untuk sholat tahajud. Pertama kali gue sholat tahajud sendiri. Bangun malam-malam itu menurut gue spooky loh. Pasti ada jam 1 pagi gitu ya. Jadi kan suasana hening dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu balik lagi gimana kita niatannya. Niatan kita itu waktu itu adalah untuk ke atas, gue niatannya itu adalah untuk sholat, gue niatannya untuk berdoa, dan niatannya itu untuk meminta sesuatu. Tapi fokusnya cuma ke situ aja. Betul. Gitu loh. Itu hening dan lain sebagainya, emang beda sih malah rasanya. Tapi kalau sekarang jadi banyak pikiran nih, mikir ke situ, tapi kan kita udah jadi berkeluarga, kadang-kadang ke distract gitu. Benar gak? Kadang-kadang lo berdoa aja yang niatannya begini, tanggal sekian gue nge-MC. Iya. Itu bener gak? Apalagi kayak kemarin gue bisa yang lagi ibadah, lagi sholat lah ya gitu ya. Setelah gue sakit jujur aja gue, ini rakaat keberapa ya? Percaya gak lo? Gue misalnya, bacaannya tadi udah habis belum? Gitu loh. Jadi mungkin ya itulah gunanya memang khusyuk itu untuk mendapatkan kedamaian dalam beribadah. Dan fokus lah gitu ya. Dan fokusnya. Gampang gak gampang? Gak yang gampang. kita omongin nih kayaknya gak gampang memang. Gak gampang. It sounds simple ya. Terdengarnya sederhana dan kayaknya oh ya semua orang bisa ngelakuin. Menginspirasi dan lain sebagainya. Lo jalanin. Gak gampang. Karena ngejalaninnya itu bukan cuma sekedar sehari 2 hari gitu. Tapi selamanya. And I think ya itu kan. Maksudnya hubungan itu yang pengen dibangun sama Tuhan gitu. Sang pencipta sama kita ciptaannya gitu. Dan gue ngerasa ini ya again ya maksudnya gue seneng banget ngedengerin cerita lu barusan bro. Dan sama-sama. Asli sih gue masih nempel banget, ngebekas banget. Gue gak bisa ngebayangin ketika lo sholat dan abis itu lo ngangkat tangan dua-duanya dan itu mukjizat terjadi ketika lo lagi Jumatan itu wah
Iya itu aneh sih memang. Itu emang aneh Itu sih. powerful, itu powerful. Itu hanya Tuhan yang bisa ngelakuin itu. Iya. Ya karena itu terjadi sama fisik gue ya, sama motorik gue gitu ya. Gue Ya, secara fisik gue tidak berdaya, terus ya, tiba-tiba akhirnya gue ngerasain ada perubahan dalam waktu instan. ya, Itu sih amazing. ya. Hanya Tuhan yang bisa ngelakuin itu. Thank you bro. Iya. So, gue pengen ngasih lo ini Apa nih? selalu nih ini merchandise kita ya, Thank you so souvenir much. dari kita. Tetangga saling menyangga, Bukan menyangga. menyangga. Iya. Keren. Kayak Baby Romeo. Baby Romeo, this is for you. Dari Daniel nih pastinya keren banget nih. Iya gak sih? No, ini buat lo. Nanti si Baby gue undang kesini Oh, juga dah. iya bener. Tapi yang pastinya again thank you banget. Ini souvenir ini mudah-mudahan bisa menjadi terang sama seperti yang Baby lakuin sama lo. Ini kayak rumah-rumahan gitu dalamnya bisa lo taruh lilin sehingga nanti kalau misalnya kita filosofinya adalah lo di rumah lo ini akan menjadi terang sehingga menerangi tetangga-tetangga sekitar lo juga Amin gitu. Amin ya Allah. Ya kan? Dengan cerita lo khususnya itu. Gue terima kasih banget malah lo ngundang gue kesini. Gue gak mau, memang bener gue cuma sharing aja kayak layaknya gue kangen aja gue kemarin ketemu lo. Gue gak ngerti kenapa ya Neil. Gue ngelihat lo kemarin tuh kayak gue happy aja gue gitu. Ya. Terus tiba-tiba lo hubungin gue untuk datang ke sini. Ini si Daniel maksudnya apa nih? Iya. Happy aja gue. Gue juga happy banget. Thank you banget. Gue happy banget dengerin cerita lo juga. Thank you so much. So kepada semua tetangga kita yang lagi nontonin dan lo ngerasa ini yang diceritain sama Irgi bisa memberikan harapan buat seseorang yang kamu sayang, seseorang yang lagi mengalami masalah yang mirip juga sama Irgi, please share this video, oke? Dengan satu tombol klik share aja, mungkin kalian bisa saja menyelamatkan hidup seseorang. So thank you banget. Yang pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.